Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Dr. Ayatullah Mikhail Musyafi, SEAK MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Mayudi Lele Syawa dengan NIM 1715623036 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kayla Syahda Rahmania dengan NIM 171562365. Perkenalkan, nama saya Naca Dwi Rahayu dengan NIM 17156236067. Perkenalkan, nama saya Romo Octaviani Mipa dengan NIM 17156230012. Perkenalkan, saya Zahra Aulia dengan NIM 17156230009. Baik, selanjutnya kami di sini akan menjelaskan tentang membuat visualisasi dashboard keuangan yang sebelumnya telah kami buat. Berkaitan pada pelaporan penjualan produk, yaitu buket bunga dengan nama toko yang kami buat adalah Blossom Store. Baik, langsung saja kita mulai pemaparannya. Selanjutnya akan dijelaskan adalah pada sheet pendapatan, di mana buket bunga yang kami buat setiap harinya yaitu 5 buah buket. Dari 5 buah buket tersebut terdapat harga dan alat bahan, yaitu kawat bulu sebesar 15.000, keluar tab dengan harga 3.000, selasi dengan harga 5.000, lem tembak dengan harga 15.000, kawat tangkai dengan harga 3.000, floral wrapping dengan harga 30.000, dan foam dengan harga 20.000, di mana total akumulasi dari harga alat dan bahan dari 5 produk buket yaitu sebesar 91.000. Dengan harga pokok yaitu 18.200 dari hasil 91.000 dibagi 5 buah buket. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang lain. Oke, selanjutnya ada harga pokok produksi, di mana harga pokok produksinya itu mengalami kenaikan sebesar 10% per tahun dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Nah, jumlah harga pokok produksi per tahunnya dihitung dari jumlah buket per hari, yaitu 5 buket, dikalikan dengan jumlah pelanggan dengan jumlah hari per tahunnya, yaitu kita bulatkan jadi 360 hari, maka dapat nilainya itu 1.800 per tahunnya. Nah, sehingga akumulasi perhitungan pada tahun 2022 itu sebesar 18.200. Hingga pada tahun 2026 itu kita akan harga pokok produksinya itu sebesar 26.647 karena mengalami kenaikan sebesar 10% tiap tahunnya. Nah, pada asumsi pelanggan itu dimulai dari per hari hingga dimulai dari per harinya itu kita dapat 5 buket per harinya. Lalu per tahunnya itu ada 360 hari. Jadi asumsi pelanggan yang kita hitung, kita akan mendapatkan pelanggan sebanyak 1.800 orang per tahunnya. Nah, jadi total pelanggan dari tahun pertama itu kita akan mendapatkan 1.800 orang, hingga pada tahun 2026 itu kita akan mendapatkan pelanggan sebesar 2.635 orang. Pada asumsi harga ini, kita akan mengalami kenaikan sebesar 5% per tahun dari harga awal, yaitu adalah Rp35.000. Jadi pada tahun pertama, harganya itu Rp35.000. Lalu untuk tahun terakhirnya itu sebesar Rp42.543 karena asumsi kenaikan 5% per tahunnya. Jadi total pendapatan yang akan kita dapatkan setiap tahunnya itu untuk tahun pertama itu hitungnya itu jumlah pelanggan per tahun dikalikan dengan asumsi harganya. Jadi 1.800 dikali dengan 35.000.
maka didapat jumlahnya itu 63.000.000 rupiah di tahun 2022. Begitu pula seterusnya. Jadi pada tahun 2026 nanti akan didapat total pendapatannya itu sebesar 112.116.230 karena asumsi kenaikan 10% per tahunnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pengeluaran-pengeluaran. Nah, di sini ada 4 beban, yaitu yang pertama ada beban utilitas, beban kendaraan, beban lain-lain, dan beban gaji. Nah, pada beban utilitas sendiri, kami perharinya mengeluarkan 10.000 dengan kenaikan 5% per tahun. Jadi pada 2022 ini kami mengeluarkan sebesar 3.600.000 dan pada tahun berikutnya mengalami kenaikan 5% hingga pada tahun 2026 kami mengeluarkan per tahunnya itu sebesar 4.375.823. Lalu pada beban kendaraan, per hari kami akan mengeluarkan 5.000. Nah, jadi pada 2022 ini kami akan mengeluarkan sebesar 1.800.000 per tahun dan mengalami kenaikan 10% tiap tahunnya sehingga pada 2026 kami akan mengeluarkan sebesar 2.187.911. Lalu pada beban lain-lain, kami juga akan mengeluarkan seharga 5.000 pada perharinya, lalu mengalami kenaikan sebesar 10% per tahun. Nah, pada 2022 kami akan mengeluarkan 1.800.000 per tahunnya, dan pada 2026 kami akan mengeluarkan 2.187.911 per tahun. Lalu untuk beban gaji sendiri, kami memiliki 5 orang karyawan dengan gaji 1 juta per bulannya ini, maksudnya per orang itu 200.000. Jadi 200.000 dikali 5 orang, hasilnya 1 juta. Nah, akan mengalami kenaikan gaji sebesar 10% per tahun. Nah, pada tahun 2022 kami akan mengeluarkan beban gaji ini sebesar 12 juta dari 1 juta per bulan dikali dengan 12 bulan. Lalu pada tahun 2026 kami akan mengeluarkan sebesar 4.086.075 rupiah. Nah, pada laporan laba rugi yang telah kami buat, di sini terlihat bahwa kami mengalami laba pada tiap tahunnya. Jadi kami tidak mengalami rugi, sehingga pada 2026 laba yang dapat kami terima yaitu sebesar 40.814.594. Nah, ini dikarenakan pada pendapatan kami ini lebih besar daripada beban-beban yang kami keluarkan. Lalu selanjutnya, di sini saya akan memberitahu bahwa kami memiliki 3 cabang, di mana yang pertama ada di daerah Rawamangun, kedua ada di daerah Cibubur, dan yang ketiga ada di daerah Mampang. Lalu untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian dashboard utama. Nah, tujuan dari pembuatan dashboard ini adalah dirancang untuk memberikan gambaran lengkap mengenai pendapatan penjualan produk dalam beberapa tahun sehingga kita dapat melihat dari data penjualan ini secara nyata yang dapat membantu kita untuk membuat keputusan selanjutnya. Pada dashboard ini terdapat beberapa struktur. Yang pertama, untuk melihat pendapatan per tahun, kita dapat mengklik proyeksi, maka akan masuk ke sheet di mana terdapat pertumbuhan pendapatan selama 5 tahun. Kita bisa melihat dari grafik yang tersedia, apakah tren pendapatannya itu meningkat atau menurun. Kalau dari grafik yang ditunjukkan itu terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu dari tahun 2022 sampai tahun 2026. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, ketika kita ingin melihat pendapatan pada tiap cabang yang kita miliki, kita dapat mengklik bagian home. Setelah itu akan muncul grafik yang menunjukkan adanya pendapatan yang diperoleh pada tiap cabang yang berbeda-beda. Pada dasarnya,
semakin banyak cabang, maka semakin tinggi pula pendapatan yang diterima. Kita dapat melihat jumlah pendapatan pada tiap cabang, yaitu pada bagian kiri, dapat dilihat secara keseluruhan atau hanya cabang tertentu saja. Maka otomatis gambar grafik juga akan berubah sesuai cabang yang dipilih beserta total pendapatannya. Misalnya, pada cabang Cibubur, total pendapatannya adalah 21 juta rupiah. Selanjutnya pada cabang Mampang, total pendapatannya adalah 17.500.000 rupiah. Selanjutnya saya kembalikan ke Nayobi. Baik, kesimpulan yang mungkin dapat kami sampaikan yaitu bahwa pembuatan dashboard penjualan ini bahwasannya pendapatan yang diperoleh dalam beberapa tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut diakibatkan oleh berbagai asumsi, mulai dari asumsi pelanggan, harga, total produk yang dijual, serta total pendapatan yang diterima, dan berbagai pengeluaran atau beban-beban yang dikeluarkan sebagai pengurang dari pendapatan yang diterima selama proses pembuatan produk. Selama 5 tahun tersebut terjadi peningkatan yang cukup signifikan serta konsisten. Hal tersebut bukanlah hasil yang negatif, melainkan sebuah hasil yang positif. Dan untuk lebih dapat meningkatkan stabilitas dan tetap menjaga kualitas produk yang dibuat, sebaiknya lebih memperhatikan berbagai beban-beban operasional, baik secara efektif dan efisien, agar hasilnya atau laba yang diterima dapat membantu untuk mengambil keputusan dalam penjualan yang tepat, serta kemajuan penjualan lainnya di masa yang akan datang. Hal tersebut juga bisa dilakukan melalui berbagai evaluasi dan analisis yang mendalam terkait pada kegiatan operasi penjualan. Baik, mungkin cukup yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan atas apa yang kami ucapkan. Semoga apa yang kami sampaikan membawa kebaikan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.